Dalam konsep CPMK manajemen, mahasiswa bukan cuma memahami teori, tapi juga mampu mengidentifikasi masalah nyata, lalu menjelaskan solusi manajerial yang aplikatif. Salah satu topik yang sangat relevan dengan CPMK adalah pengendalian biaya di tempat kerja. Karena ini menyentuh langsung fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, budgeting, dan controlling. Dan dari sisi praktis, pengendalian biaya menentukan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Pertama, masuk dari sisi planning. Pada tahap ini, manajemen menetapkan target biaya, menetapkan anggaran per unit, dan menetapkan standar penggunaan sumber daya. Misalnya, manajemen menetapkan bahwa bahan baku maksimum yang boleh dipakai untuk satu unit produk adalah 100 gram. Ini adalah standar. Nah, kalau planning ini tidak jelas, semua bagian di bawahnya akan rawan pemborosan karena tidak ada tolok ukur yang disepakati. Kedua, organizing. Pada bagian ini, manajemen mengatur siapa yang bertanggung jawab mengawasi biaya. Contoh, bagian purchasing bertanggung jawab negosiasi harga bahan, bagian produksi bertanggung jawab memastikan pemakaian bahan sesuai SOP, bagian gudang bertanggung jawab meminimalkan dead stock. Dan bagian QC bertanggung jawab cek kualitas agar tidak ada retur besar. Organizing ini penting supaya pemborosan tidak saling lempar tanggung jawab. Ketiga, budgeting. Ini menyangkut pelaksanaan operasional. Di sini, disiplin penerapan SOP akan menentukan efisiensi biaya. Dalam banyak kasus, pemborosan bukan terjadi karena perencanaan buruk, tapi karena SOP tidak dijalankan. Contoh, karyawan menyendok bahan baku tidak memakai takaran digital. Akhirnya penggunaan naik 3-5% dari standar, dan itu terjadi setiap hari. Ini sebenarnya bukan kesalahan teori, tapi kesalahan implementasi lapangan. Keempat, controlling. Di tahap ini, perusahaan melakukan evaluasi perbandingan antara anggaran dengan realisasi. Ini bisa dilakukan per minggu, per bulan, atau per batch produksi. Misalnya, anggaran biaya bahan baku 10.000 per unit, tapi realisasi 12.000 per unit. Selisih ini harus dianalisis. Apakah karena harga supplier naik? Apakah karena waste tinggi? Atau apakah ada masalah kualitas sehingga produk banyak di-rework? Controlling ini bukan sekadar catat angka, tapi harus masuk ke akar masalah. Manajer kemudian bisa mengambil keputusan perbaikan. Solusi bisa berupa mengganti supir yang lebih stabil, membeli alat ukur otomatis supaya waste turun, atau membuat reward and punishment agar tim produksi lebih disiplin. Dari fase ini, keterkaitan teori dan praktik terlihat jelas. Manajer harus memakai data sebagai dasar keputusan, bukan asumsi. Selain itu, teknologi juga masuk sebagai faktor pengendalian biaya modern. Sistem digital bisa memantau stok secara real time, sehingga gudang tidak menyimpan bahan terlalu berlebihan. Selain itu, mesin otomatis bisa menurunkan human error. Namun, dari sisi manajerial, teknologi harus dilihat bukan sebagai biaya tambahan, tapi sebagai investasi yang dalam jangka panjang mengurangi cost unit. Jadi analisis manajerial bukan hanya hemat hari ini, tetapi juga return on investment di masa depan. Kesimpulannya, ketika kita membahas pengendalian biaya, kita harus menilai dari perspektif manajerial, mulai dari planning yang menetapkan standar, organizing yang mengatur pembagian fungsi biaya, budgeting yang memastikan SOP dijalankan, sampai controlling untuk mengevaluasi penyimpangan. Dengan pola analisis ini, mahasiswa tidak hanya memahami biaya sebagai angka, tetapi sebagai elemen strategis yang menentukan daya saing perusahaan, dan ini sangat relevan dengan CPMK, karena mahasiswa harus mampu menganalisis masalah secara struktur manajemen, lalu memberikan solusi yang logis dan terukur. Jadi analisis pengendalian biaya bukan hanya teori, tapi bagian dari kualitas keputusan seorang calon manajer.